Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Dan pagi hari ini kita akan mengangkat tema yaitu waspada kasus COVID-19 kembali naik. Siaran pagi ini bisa disimak di 104,2 MS3 FM dan siaran ini juga bisa disimak langsung lewat YouTube Berita KBR dan juga streaming di kbr.id. Bagi yang ingin berinteraksi, silakan Anda bisa telepon ke nomor bebas pulsa di 0800 24 57 893 dan juga WhatsApp ke 0812 118 8181. Saudara, kasus COVID-19 di Indonesia tengah menghadapi tren kenaikan yang dipicu penularan varian Omikron yang diperkirakan bakal terus meningkat dalam beberapa pekan ke depan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan pemerintah mengatur strategi menghadapi puncak kasus itu dengan mempertimbangkan pengalaman saat penanganan puncak kasus varian Delta. Di antaranya dengan perbaikan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, termasuk penggunaan aplikasi layanan kesehatan jarak jauh, yaitu telemedicine. Namun bagaimana kesiapan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan ini di lapangan? Kemudian langkah efektif apa yang harus dilakukan untuk menahan penyebaran varian Omikron ini? Nah, maka dari itu pagi hari ini kita akan berbincang dengan Dr. Adip Kumaydi, Ketua Terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PBID, dan juga Ibu Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia PAEI. Namun saat ini di pagi hari ini yang sudah bergabung bersama kami di sini, selamat pagi untuk Ibu Mas Dalina Pane. Halo Ibu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Untuk Pak Adip Kumaydi nanti kita akan bergabung dengan beliau di pertengahan perbincangan ya. Baik, Ibu Mas Dalina. Sebenarnya nih Bu, persiapan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan itu kan penting ya Bu ya. Tapi yang nggak kalah penting adalah upayanya, upaya pencegahan. Nah apa nih Bu, apakah penyebaran varian Omikron ini bisa ditahan dengan penerapan protokol kesehatan 5M yang selama ini sering kita lakukan Bu? Ya, jadi ini seperti dejavu kita ya, mengulang kondisi di bulan-bulan Januari tahun lalu, kemudian ditambah dengan Juli ya, tahun lalu juga, tahun 2020. Tetapi baik saat ini adalah bahwa kita tidak lagi menyalahkan masyarakat terkait dengan arus mudik. Kalau dulu kan karena mudik Nataru gitu ya, padahal itu disebabkan karena Delta sebenarnya sudah masuk dari bulan Januari gitu ya. Atau menyalahkan masyarakat karena protokol kesehatan yang tidak dilakukan, yang biasanya surveinya protokol kesehatan itu mengikuti jumlah kasus. Kalau jumlah kasusnya naik, protokol masyarakat sedang tidak bagus. Kalau kasusnya turun, protokol lagi bagus. Padahal yang namanya perubahan perilaku itu tidak secepat hitungan harian berubahnya. Tetapi saat ini kita semua sudah belajar bahwa varian of concern itu memberikan kontribusi besar untuk peningkatan kasus. Dan bagaimana mencegahnya? Mencegahnya tentu tidak bisa hanya dengan menambah atau mengendalikannya ya, tidak bisa hanya dengan menambah jumlah tempat tidur, berikut juga menambah ICU. Itu merupakan hal yang penting. Tapi saat ini pemerintah sudah menambah 10 sampai 12 kali lipat. Dulu waktu Delta tempat tidur kita hanya hitungannya 11 ribuan, tapi saat ini sudah di atas 120 ribu, bahkan sudah 130 ribu. Itu penambahan yang besar. Tetapi apakah itu menyelesaikan masalah? Jakarta hari ini tempat tidurnya udah 60% terisi. Walaupun ada sedikit permasalahan di sana karena cukup banyak mereka-mereka yang sebenarnya bisa isolasi mandiri tetapi tetap ingin dirawat. Karena apa? Karena Omikron ini dikenal cepat sekali menularkan. Sehingga yang mereka jaga adalah keluarga di rumah supaya tidak tertular. Nah, jadi apa sih yang harus dilakukan? Apapun jenis variannya, maka intervensi yang dilakukan itu standar. Ada intervensi untuk mencegah, ada intervensi untuk mengendalikan.
Mencegah itu dilakukan dengan 3M atau 5M atau 6M, berapapun M-nya begitu ya. Ya. Tapi mengendalikan itu tidak bisa hanya dengan menambah tempat tidur. Mengendalikan itu harus memang melakukan containment, menahan. Caranya bagaimana? Tracing. Tracing itu merupakan inti utama di dalam pengendalian. Bagaimana kita mendapatkan kasus sebanyak mungkin, kontak erat sebanyak mungkin, langsung kita containment. Bentuknya apa? Isolasi dan karantina. Jadi itu adalah intervensi standar. Persoalannya adalah tidak cukup banyak tenaga kita di lapangan untuk melakukan itu. Saat ini di setiap puskesmas paling cuma punya 1 atau 2 tenaga tracer. Itu pun saat ini mereka dibebani dengan tambahan pekerjaan untuk mengejar booster. Nah ini juga menjadi persoalan kita. Kalau dikatakan Omikron itu tidak parah, mungkin iya, tetapi jangan lupa, sudah lebih dari 7 pasien Omikron yang meninggal dunia dengan variasi jenis vaksinnya. Dikatakan 60% diantaranya belum divaksin, padahal sebagian besar meninggal di Jakarta, di mana cakupan vaksin Jakarta itu sudah 105%, jadi sudah melebihi target, sehingga statement itu menjadi kontroversi. Vaksinnya sudah banyak, boosternya sudah banyak, matinya juga ikut banyak begitu ya. Dan itu sebenarnya lazim. Artinya setiap peningkatan jumlah kasus itu biasanya akan seiring dengan peningkatan hospitalisasi dan juga peningkatan kematian. Jumlah ya. Kalau dari rate kematian memang Omikron itu jauh lebih rendah dibandingkan Delta, dan sinyal-sinyal kematian pada petugas kesehatan itu tidak terlihat pada Omikron. Kalau dulu waktu Delta itu sudah sinyalnya sudah dimulai dari cukup banyaknya kematian petugas kesehatan kita, tenaga-tenaga kesehatan kita. Tapi saat ini kita belum mendengar ya, memang ada 1-2 tetapi bukan disebabkan karena COVID. Kita sudah coba investigasi, termasuk ada juga epidemiolog di Sulawesi Tengah meninggal tapi bukan karena COVID. Baik. Nah, kondisinya Bu, ada banyak yang sudah divaksin 2 kali gitu kan, sudah pernah terpapar COVID. Tapi kenapa nih Bu masih terpapar juga? Menurut Ibu seperti apa? Ya, jadi ini narasi yang selayaknya tidak perlu disampaikan kepada publik terkait dengan pertama super immunity. Ada cukup banyak ahli yang menyatakan, oh kita kemarin turun Delta itu karena super immunity. Dan itu bisa di tracing siapa-siapa saja ahli yang menyatakan itu. Faktanya hari ini statement itu tidak berlaku. Artinya super immunity terutama Jakarta hari ini pada Omikron dia tidak berlaku. Tetap saja kasusnya meningkat jauh. Kemudian yang kedua, narasi bahwa Omikron ini ringan saja. Jadi jangan kaget. Saya lihat masyarakat saking terpapar bahwa ini ringan saja, masyarakat tidak kaget. Yang kaget itu pemerintah gitu ya. Pemerintah terkaget-kaget saja tiap hari. Itu bisa terlihat dari berbagai statement yang sebenarnya kalau saya lihatnya menunjukkan kegalauan. Jadi kalau menurut saya apa yang harus dilakukan? Masyarakat harus tetap waspada. Apapun jenis variannya, maka intervensi dilakukan itu sama. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana setiap implementasi itu memang diterapkan dengan baik. Contoh, pembatasan. Apakah kita sudah membutuhkan pembatasan? Kita itu sudah berbulan-bulan melakukan pembatasan, namanya PPKM. PPKM itu singkatan dari pembatasan sebenarnya. Jadi PPKM itu terus diumumkan, bahkan akhir-akhir ini diumumkan per minggu. Apakah kemudian kasusnya bisa turun? Tidak. Selama pengendalian di hulu itu tidak dilakukan, jangan berharap bahwa kasus ini bisa tiba-tiba turun, simsalabim turun. Tidak. Jadi tracing, testing, dan treatment atau tindak lanjut yang harus dilakukan itu harus benar-benar berjalan efektif. Indikasinya apa? Indikatornya adalah satu, bahwa Omikron tidak meluas. Kalau kita lihat, Omikron itu berjalan sistematis, dimulai dari Jakarta dulu. Setelah Jakarta menular pada wilayah-wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian meluas lagi ke hampir seluruh Jawa. Sekarang sudah menuju ke Bali. Nah, artinya kalau kemudian sebaran ini tidak mampu kita kendalikan, itu menunjukkan kita gagal di dalam pengendalian. Yang kedua,
kasus mestinya tidak meningkat. Kalau containment berjalan dengan sistematis, itu kasus mestinya tidak meningkat, begitu ya. Dan kalau kita lihat sistematisnya itu dimulai dari 90% lebih kasus itu pertama terjadi di pintu masuk, tapi kemudian proporsinya makin lama makin meningkat masuk di komunitas. Kalau di pintu masuk masih gampang kita melakukan pengendaliannya, tapi kalau sudah di komunitas susah. Kalau tidak benar-benar ada komitmen dari pemerintah untuk melakukan containment dalam bentuk tracing di komunitas, itu menurut pandangan kami tidak akan berjalan efektif. Saat ini mau diakui atau tidak, Satgas penanganan COVID sebenarnya sudah 2 kali melakukan program tracing dalam skala luas itu di lebih dari 60 kabupaten kota. Ada yang 10 provinsi dan 13 provinsi, 2 kali puncak. Puncak pertama kita mampu menurunkan 15 minggu, sebelum itu dihentikan oleh Kementerian Kesehatan dan digantikan oleh Babinsa Babin Kamtibnas. Puncak kedua kita sudah mulai dari akhir Juli menjelang puncak dan berakhir 31 Desember. Dan itu kontraknya tidak diperpanjang kembali karena kita sangat tergantung dengan komitmen pemerintah. Jadi pernyataan perang saja itu tidak menyelesaikan masalah kalau tanpa strategi. Perang membutuhkan strategi untuk memenangkan perang. Jadi memenangkan perang tidak hanya dengan menambah tempat tidur di rumah sakit, tetapi melakukan pencegahan di hulu itu jauh lebih penting. Baik, Ibu, berarti kan tidak ada jaminan gitu ya bahwa yang sudah divaksin dan terpapar COVID maka akan terbebas dari paparan baru. Nah, karena tadi Ibu juga sempat menyebut soal super immunity, maka pertanyaannya bagaimana Bu untuk membentuk super immunity itu? Ya, sebenarnya istilah super immunity itu tidak ada di dalam epidemiologi. Kita mengenal adanya herd immunity, bukan super immunity. Herd immunity itu bisa dicapai jika 70% ya, masing-masing penyakit beda-beda. Difteri 85% ya, karena dia bisa reinfeksi. Masyarakat itu sudah memiliki antibodi. Dari mana antibodi didapat? Pertama dari infeksi yang natural, yang alamiah, atau yang kedua dari vaksin. Jadi vaksinasi memberikan kontribusi terhadap herd immunity. Kemudian bagaimana cara kita memantau atau melihat kita sudah punya herd immunity dengan serosurvey. Nah, jadi itu yang berlaku. Tetapi apakah herd immunity berlaku untuk seluruh jenis varian of concern? Tidak. Jadi masing-masing varian of concern itu memiliki herd immunity-nya sendiri. Karena itu kemarin kita mungkin terlindungi dari Delta karena Deltanya yang melemah, bukan karena herd immunity kita. Virus kalau semakin banyak dia menginfeksi, maka dia secara alamiah akan melemah atau dia berganti varian baru yang menjadi tidak virulen atau tidak spreadful ya, tidak menular dengan cepat. Jadi itulah proses alamiah yang terjadi di dalam proses wabah. Baik, kami masih akan berbincang bersama Ibu Mas Dalina Pane. Untuk segmen selanjutnya juga kami akan membahas mengenai deteksi Omikron menggunakan tes PCR. Ibu Mas Dalina Pane, kita akan break terlebih dahulu. Dan untuk Anda, pendengar, silakan jika ingin berpartisipasi bisa pergunakan line telepon bebas pulsa KBR di 0800 2457 893 dan juga WhatsApp ke 0812 118 8181.